Suara dingin itu menusuk Yuda. Kau yang terakhir di sini, kan? Tuduhan tak berdasar membuat segalanya hancur. Di negeri asing ini, tanpa siapapun, mampukah Yuda membuktikan dirinya tidak bersalah? Atau akankah tuduhan itu jadi awal dari takdir yang tak terduga? Bandara Frankfurt malam itu menyambut Yuda dengan dingin yang menusuk tulang, jauh berbeda dari hangatnya iklim tropis Indonesia yang baru saja ia tinggalkan. Jam tangannya menunjukkan pukul 7 malam waktu setempat, tapi rasanya seperti tengah malam di kampung halaman. Yuda memeluk erat ranselnya, mencoba menghangatkan diri dari embusan angin yang menusuk, sambil menyeret koper besarnya yang terasa semakin berat dengan setiap langkah. Di balik dinginnya udara, ada secercah harapan yang membara di dadanya. Ini adalah awal yang baru, sebuah janji untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga yang ia tinggalkan. Ia menyusuri lorong bandara yang lengang, matanya si Buddha mencari papan nama atau seseorang yang akan menjemputnya. Jantungnya berdebar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena campuran antara antusiasme dan sedikit rasa takut. Jerman. Negeri yang selama ini hanya ia lihat di layar televisi, kini ada di depan matanya. Sebuah tempat di mana ia berharap bisa mewujudkan impiannya sebagai seorang TKI magang. Setelah beberapa saat, matanya menangkap siluet seseorang yang berdiri di dekat pintu keluar, memegang papan kecil bertuliskan PT Jaya Makmur Yuda Permana. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Akhirnya, ia mempercepat langkahnya, berharap disambut dengan ramah. Namun, harapan itu sedikit demi sedikit mulai pudar saat ia mendekat. Wanita yang memegang papan itu tidak memberikan senyum atau sapaan hangat. Raut wajahnya datar, matanya tajam dan terlihat dingin. Rambut pirangnya tergerai rapi, kontras dengan ekspresi kaku yang ia tunjukkan. Ia tampak jauh lebih muda dari yang Yuda bayangkan untuk seorang manajer. "Yuda Permana?" tanyanya, suaranya sedikit serak dan tanpa intonasi. Bahasa Jerman Yuda masih terbatas, tapi ia mengerti pertanyaan itu. "Ya, saya," jawab Yuda, berusaha tersenyum ramah, meskipun rasa canggung mulai merayapi. Wanita itu hanya mengangguk kecil, lalu berbalik begitu saja tanpa basa-basi, memberi isyarat agar Yuda mengikutinya. Tidak ada jabat tangan, tidak ada sapaan selamat datang, apalagi senyuman. Dinginnya udara Jerman terasa semakin menusuk, kali ini bukan hanya karena suhu, tapi juga karena sikap wanita di depannya. Dalam perjalanan menuju mes karyawan, suasana di dalam mobil Henning mencekam. Wanita itu sesekali melirik Yuda melalui spion tengah, tatapannya seolah menembus, mencari sesuatu yang tidak ia temukan. Yuda mencoba mengalih perhatian, mengamati pemandangan kota Frankfurt yang gemerlap di malam hari. Namun bayangan tatapan dingin itu terus membayangi pikirannya. Ia merasa seperti sedang diawasi, seperti seorang tahanan yang baru saja tiba di tempat asing. Siapa wanita ini? Kenapa ia begitu dingin? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benak Yuda, mengikis sedikit demi sedikit semangatnya. Keesokan harinya, Yuda memulai hari pertamanya di perusahaan. Ia disambut oleh beberapa rekan kerja yang wajahnya terlihat ramah, meski ada beberapa yang sekadar tersenyum tipis. Ternyata, wanita dingin semalam adalah Sofia, manajer departemen tempat Yuda akan bekerja. Begitu masuk ke ruang kerja, Sofia sudah duduk di mejanya dengan tumpukan dokumen tinggi di depannya. "Yuda, ini tugasmu. Pastikan semua dilakukan sesuai prosedur. Jangan membuat kesalahan," kata Sofia, tanpa menatap Yuda sedikit pun. Matanya tetap terpaku pada layar komputer. Suaranya terdengar tegas, tanpa celah untuk bantahan. Yuda mengangguk, mengambil tumpukan dokumen yang disodorkan seorang staf. Ia mencoba fokus, membaca instruksi, dan memahami alur kerja. Semuanya terasa baru, kompleks, dan sedikit membingungkan. It perlu sekutan tenaga untuk tidak membuat kesalahan, untuk membuktikan bahwa ia layak berada di sana. Ia tahu kesan pertama sangat penting, namun selama berhari-hari, setiap gerak-gerik Yuda seolah tak luput dari pengawasan Sofia. Entah saat ia mengangkat kotak, mengecek inventaris,
atau bahkan sekadar berbicara dengan rekan kerja lain, ia selalu merasa tatapan Sofia mengikutinya. Tatapan itu bukan tatapan biasa, tapi tatapan penuh kecurigaan, seolah Sofia sedang mencari-cari kesalahan, menunggu Yuda terpeleset. "Kau yakin sudah memasukkan semua data dengan benar?" Sofia bertanya. Suatu sore, suaranya dingin saat Yuda baru saja selesai mengerjakan laporan pertamanya. Yuda terkejut, jantungnya berdegup kencang. "Ya, saya sudah mengeceknya beberapa kali," jawabnya dengan gugup. Sofia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk samar, lalu kembali ke mejanya. Tapi Yuda tahu, keraguan itu masih ada di matanya. Ia merasa tertekan, seperti di bawah mikroskop. Setiap usaha yang ia lakukan, setiap keringat yang ia curahkan, seolah tidak cukup untuk menghapus prasangka yang entah mengapa sudah tertanam kuat di benak Sofia. Malam harinya, di mes yang dingin dan sepi, Yuda merebahkan diri di kasur. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan tatapan Sofia. Ada rasa rindu yang tiba-tiba menyeruak. Rindu akan kehangatan keluarga. Rindu akan keramahan kampung halaman. Dulu ia membayangkan petualangan seru di Jerman. Belajar banyak hal, lawan kembali dengan kesuksesan. Kini, ia merasa seperti sedang berjuang sendirian di medan perang. Tetapi, ia tidak akan menyerah. Ia tidak boleh menyerah. Janji pada orang tuanya, harapan adik-adiknya, semua itu terlalu berharga. Ini hanyalah awal, pikirnya. Sebuah rintangan pertama yang harus ia lewati. Ia harus bisa membuktikan dirinya, bukan hanya kepada Sofia, tapi juga kepada dirinya sendiri. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia sudah bertekad untuk menjalaninya, walau hatinya terasa berat, dan sesekali diliputi keraguan. Malam itu, Yuda tertidur dengan tekad yang menguat. Meski bayangan mata, dingin Sofia masih sedikit mengganggu mimpi-mimpinya. Hari-hari Yuda di perusahaan itu terus berjalan, diwarnai dengan rutinitas kerja yang padat, dan, tentu saja, tatapan tajam Sofia. Ia berusaha keras untuk tidak memedulikan kecurigaan yang terpancar dari manajernya, fokus pada pekerjaannya dan membuktikan diri melalui dedikasi. Yuda cepat belajar, tangannya cekatan, dan ia selalu berusaha membantu rekan kerja lainnya. Beberapa karyawan mulai terlihat lebih ramah padanya, sesekali mengajaknya bicara, bahkan memberinya tip tentang cara kerja di sana. Rasanya seperti setetes air di gurun, sedikit melegakan di tengah tekanan yang ia rasakan. Pagi itu, suasana di gudang terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, bisikan-bisikan tertahan, dan raut wajah cemas dari para karyawan. Yuda yang baru saja datang langsung merasakan aura tidak enak itu. Ia melihat beberapa rekan kerja berkumpul di sudut, menunjuk-nunjuk ke arah sebuah rak penyimpanan yang biasanya penuh dengan perangkat-perangkat elektronik berharga. "Ada apa?" Yuda bertanya pada salah satu rekan kerjanya, seorang pria paruh, baya bernama Klaus, yang biasanya ramah. Klaus hanya menggeleng pelan, wajahnya tampak muram. "Ada masalah, Yuda. Sebuah chipset penting hilang." Jantung Yuda langsung mencelos. Chipset penting? Itu pasti barang mahal, dan kehilangannya bisa jadi masalah besar. Ia ikut mendekat, melihat ke arah rak yang kosong itu. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki yang familiar membuat Yuda menoleh. Sofia. Ia datang dengan raut wajah yang lebih kaku dari biasanya. Matanya menyapu seluruh ruangan dan berhenti tepat pada Yuda. "Yuda Permana," panggil Sofia, suaranya tajam, memotong semua bisikan di gudang. Yuda terkejut, melangkah maju. "Ya, Nona Sofia," mata Sofia menatap lurus ke arahnya, dingin dan penuh tuduhan. "Kau yang terakhir berada di sini kemarin sore, bukan? Setelah jam kerja." Yuda mengerutkan kening, mencoba mengingat. Memang benar, ia sempat tinggal sedikit lebih lama kemarin untuk merapikan beberapa barang tambahan. "Betul, saya merapikan beberapa inventaris, Nona. Dan chipset itu hilang setelah kau berada di sini. Kebetulan sekali, bukan?" kata Sofia, nada suaranya seperti pisau yang tajam.
menusuk langsung ke ulu hati Yuda. Darah Yuda serasa berdesir dingin. Tuduhan itu begitu langsung, begitu menusuk. Ia merasakan tatapan semua mata di gudang kini tertuju padanya. Bisikan-bisikan yang tadinya tertahan kini terdengar lebih jelas, meski ia tidak mengerti semua perkataan dalam bahasa Jerman. Namun, nada dan raut wajah mereka sudah cukup untuknya. Kecurigaan, ketidakpercayaan, bahkan mungkin kebencian. "Saya tidak mengambilnya, Nona." Yuda berseru, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Ia merasa terpojok, seolah-olah ia sudah dinyatakan bersalah, bahkan sebelum bisa membela diri. Sofia tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Barang itu sangat mahal, dan kau adalah satu-satunya orang yang berada di dekat lokasi setelah semua orang pulang. Tapi, saya tidak melakukan apapun. Saya hanya merapikan." Yuda berusaha menjelaskan, tangannya mengepal. Frustrasi mulai membuncah dalam dirinya. Bagaimana ia bisa membuktikan sesuatu yang tidak ia lakukan? Di negeri asing ini, tanpa teman dekat, tanpa keluarga yang bisa mendukungnya. Sofia hanya menatapnya, bibirnya membentuk garis tipis. "Untuk saat ini, kau tidak boleh mendekati area penyimpanan chipset sampai penyelidikan selesai." Perkataan Sofia bagaikan palu godam yang menghantam. Yuda merasa hancur. Ia tidak hanya dituduh, tapi juga dibatasi geraknya. Ini bukan hanya tentang kehilangan barang, ini tentang reputasinya, tentang masa depannya di Jerman. Apakah ini akan menjadi akhir dari semua impiannya? Ia merasakan panas di matanya, tapi ia berusaha keras menahannya. Ia tidak boleh terlihat lemah. Sepanjang hari itu dan beberapa hari berikutnya, Yuda hidup dalam neraka kecil. Setiap kali ia berjalan di lorong kantor, ia bisa merasakan bisikan-bisikan berhenti. Tatapan mata rekan kerja yang tadinya ramah, kini berubah menjadi curiga, bahkan menghindar. Mereka tidak lagi mengajaknya bicara, seolah takut terkontaminasi oleh tuduhan yang melekat pada dirinya. Beberapa bahkan terang-terangan menunjukkan ketidaknyamanan saat ia berada di dekat mereka. Sofia, ia memperlakukan Yuda lebih dingin dari sebelumnya. Hampir tidak berbicara langsung padanya kecuali untuk memberi perintah singkat. Ada dinding tak terlihat yang semakin tebal di antara mereka. Yuda merasa sangat kesepian, terasing di tengah keramaian. Tidur malamnya tidak tenang, dipenuhi dengan pikiran tentang bagaimana ia bisa membersihkan namanya. Ia merasa putus asa, seolah kebenaran tidak akan pernah terungkap. Siapa yang akan percaya pada seorang TKI magang di negeri asing yang dituduh mencuri? Namun, di tengah semua keputusasaan itu, ada percikan amarah yang mulai menyala. Amarah atas ketidakadilan ini. Ia tidak bisa diam saja. Ia harus berjuang. Jika tidak ada yang percaya padanya, ia harus membuktikan sendiri. Ia harus mencari cara. Bagaimanapun caranya, ia harus membersihkan namanya. Reputasinya adalah segalanya. Malam itu, di ranjang mesnya, Yuda memejamkan mata, membiarkan amarah itu menjadi bahan bakar tekadnya. Ia akan mencari tahu siapa yang sebenarnya mengambil chipset itu. Ia bersumpah akan membuktikan ia tidak bersalah, apapun risikonya. Tuduhan yang menggantung di udara seperti awan gelap itu membuat Yuda tidak bisa tenang. Tidurnya sering terganggu, pikirannya terus berputar mencari cara untuk membersihkan namanya. Ia tahu, berdiam diri hanya akan memperburuk keadaan. Ia harus bertindak, dan ia harus bertindak cepat. Pagi-pagi sekali, sebelum sebagian besar karyawan tiba, Yuda sudah berada di kantor. Ia punya rencana. Gudang tempat chipset itu hilang adalah titik fokusnya. Ia tahu di sana ada beberapa kamera CCTV, meskipun ia tidak yakin apakah semua berfungsi atau merekam dengan jelas. Dengan sedikit keberanian dan rasa nekat, ia mulai mencari tahu. Ia berpura-pura sedang memeriksa inventaris di area dekat kamera, sesekali melirik ke atas, mencari posisi kamera yang strategis. Ia juga mencoba mengingat-ingat detail malam itu. Pukul berapa ia terakhir di sana? Siapa saja yang masih ada? Setiap detail kecil terasa penting. Setelah beberapa jam menyelinap dan mengamati,
Yuda menemukan sebuah rekaman CCTV yang tersembunyi, yang seolah-olah tidak terlihat oleh orang lain. Dengan kehati-hatian, ia mengakses sistem rekaman. Jantungnya berdebar kencang saat ia memutar ulang rekaman pada hari dan waktu ketika chipset itu diduga hilang. Ia melihat dirinya sendiri, sibuk merapikan barang, persis seperti yang ia katakan. Ia juga melihat beberapa rekan kerja lain yang lalu lalang. Lalu, di sebuah frame yang agak buram, ia melihat sesosok bayangan, seseorang. Itu bukan dirinya. Orang itu mengenakan seragam kerja, tapi wajahnya tidak terlalu jelas. Namun, ia bisa melihat bahwa orang itu berhenti di dekat rak tempat chipset itu disimpan, beberapa saat setelah Yuda meninggalkan area tersebut. Rekaman itu memang samar, tidak bisa dengan jelas menunjukkan wajah pelakunya, tapi itu sudah cukup. Itu adalah bukti, sekecil apapun, bahwa ada orang lain di sana setelah ia pergi. Yuda mengambil foto dari frame tersebut dengan ponselnya, memastikan ada cap waktu dan tanggal yang jelas. Ia merasa sedikit lega, napasnya terasa lebih ringan. Ini adalah permulaan. Dengan bukti di tangan, Yuda tahu ia harus menghadapi Sofia. Rasa takut masih ada, tapi tekadnya jauh lebih besar. Ia menunggu sampai jam istirahat, saat kantor sedikit lengang. Dengan langkah mantap, ia menghampiri meja. "Sofia, Nona Sofia, boleh saya bicara sebentar?" Yuda bertanya, mencoba menahan kegugupan. Sofia mengangkat kepalanya. Tatapan matanya tetap sama, dingin dan skeptis. "Ada apa lagi, Yuda?" Saya menemukan sesuatu," kata Yuda, lalu mengulurkan ponselnya, menunjukkan foto rekaman CCTV yang sudah ia siapkan. "Saya bukan satu-satunya orang di sana, Nona. Ada orang lain setelah saya." Sofia mengambil ponsel itu, alisnya sedikit bertaut saat melihat gambar buram tersebut. Ia menggeser-geser layar, memutar ulang rekaman video singkat yang sudah Yuda simpan. Ia menontonnya berulang kali, mencoba memahami apa yang Yuda tunjukkan. "Ini? Siapa ini?" tanya Sofia. Nadanya sedikit berubah. Ada nada keraguan yang samar di sana. "Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Nona. Tapi itu bukan saya. Dan orang ini berada di dekat rak itu setelah saya pergi," jelas Yuda, berusaha seyakinkan mungkin. Sofia mengembalikan ponsel itu ke Yuda. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, memejamkan mata sejenak, seolah sedang berpikir keras. Yuda mengamati setiap gerak-geriknya, jantungnya berdebar kencang menanti reaksi sang manajer. Ia tahu, ini adalah momen penentu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang tegang, lalu Sofia membuka matanya. Tatapan matanya masih dingin, tapi kali ini ada sedikit gurat kebingungan. Ada celah kecil dalam dinding kecurigaannya, sebuah keraguan yang mulai merayap masuk. "Baiklah Yuda, rekaman ini memang menunjukkan ada orang lain. Tapi itu tidak otomatis membuktikan kau tidak bersalah sepenuhnya," kata Sofia. Suaranya lebih pelan dari biasanya. "Kita perlu melihat rekaman utuh dan mencari tahu siapa orang ini." Meskipun perkataan Sofia tidak langsung menyatakan Yuda tidak bersalah, nada suaranya yang melunak sudah menjadi kemenangan kecil bagi Yuda. Ia merasa sedikit beban terangkat dari pundaknya. Setidaknya, ia berhasil menanamkan keraguan pada Sofia. Itu adalah langkah awal yang penting. "Terima kasih, Nona Sofia," kata Yuda, menghela napas lega. Sofia hanya mengangguk kecil. Ia kemudian kembali fokus pada komputernya, tapi Yuda bisa merasakan bahwa ada perubahan kecil dalam suasana di antara mereka. Dinding es yang tadinya kokoh kini retak, sedikit demi sedikit. Yuda tahu perjuangannya belum selesai. Ia masih harus membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Tapi, setidaknya, ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi tuduhan berat itu. Harapan mulai menyala, dan ia merasa sedikit lebih kuat untuk melanjutkan. Setelah Yuda berhasil menanamkan benih keraguan di benak Sofia, suasana di antara mereka memang sedikit berubah. Dinding es yang tadinya terasa tak tertembus kini punya celah. Sofia masih kaku, tapi tidak lagi sepenuhnya dingin seperti sebelumnya. Ia bahkan mulai sesekali menatap Yuda dengan pandangan yang lebih dalam, seolah sedang menganalisisnya, mencoba memahami. Penyelidikan kasus hilangnya chipset itu membuat mereka berdua mau tidak mau harus bekerja lebih dekat. Sofia,
dengan segala sikap perfeksionisnya, ingin memastikan setiap sudut ditelusuri. Yuda, dengan tekadnya yang membara untuk membersihkan nama, selalu siap membantu. Mereka seringkali menghabiskan waktu berdua di ruang kontrol CCTV, mengulang rekaman berkali-kali, berusaha menemukan petunjuk yang lebih jelas. Di awal, interaksi mereka masih sangat canggung. Sofia akan memberi perintah dengan nada datar, sementara Yuda akan menjawab seperlunya, takut salah bicara. Ada momen-momen di mana Sofia tampak ragu sebelum melontarkan pertanyaan, seolah ia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Yuda sendiri merasa sedikit tertekan. Ia sadar, Sofia masih belum sepenuhnya percaya. Suatu sore, saat mereka sedang memeriksa gudang lagi, Yuda tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak kecil. Isinya berhamburan. Dengan sigap, ia langsung berjongkok untuk memungutinya. Sofia, yang ada di dekatnya, juga ikut berjongkok, membantu. "Maaf, Nona," ucap Yuda sambil mengumpulkan barang-barang. Sofia hanya menghela napas. Lain kali lebih hati-hati, Yuda. Mereka berdua memunguti barang itu bersamaan, tangan mereka sesekali bersentuhan. Ada percikan aneh yang Yuda rasakan. Rasa canggung yang lebih intens, tapi juga sedikit rasa penasaran. Ia melirik Sofia, yang tampak fokus pada barang di tangannya. Entah mengapa, di momen itu, Sofia tidak terlihat semengerikan biasanya. Momen-momen kecil seperti itu, ditambah waktu yang mereka habiskan bersama untuk menyelidiki, mulai membuka mata Yuda dan Sofia pada perbedaan budaya yang mencolok. Yuda, yang terbiasa dengan basa-basi dan komunikasi tidak langsung, seringkali kaget dengan gaya bicara Sofia yang sangat lugas. "Yuda, kenapa kau selalu berputar-putar saat bicara? Katakan saja langsung intinya," tegur Sofia suatu kali, saat Yuda terlalu banyak memberi pengantar. Yuda mengerjapkan mata. "Maaf, Nona, itu kebiasaan di tempat saya. Kami biasanya tidak langsung ke inti." Sofia hanya menghela napas, seolah itu hal yang aneh. "Di sini, waktu itu uang. Kita tidak punya waktu untuk berbasa-basi." Di sisi lain, Yuda sering dibuat bingung dengan betapa seriusnya Sofia dalam segala hal. Suatu hari, Yuda mencoba mencairkan suasana dengan sebuah lelucon ringan yang biasa ia lontarkan pada teman-temannya di Indonesia. Ia berharap Sofia tersenyum, atau setidaknya tertawa kecil. Namun, Sofia hanya menatapnya dengan tatapan datar. "Itu lucu, Yuda?" tanyanya, terdengar seperti sebuah pertanyaan retoris yang mengejek. Yuda hanya bisa tersenyum canggung. Ia menyadari bahwa selera humor mereka sangat berbeda. Beberapa kali, Sofia juga salah mengartikan keramahan Yuda yang sering menanyakan kabar atau menawarkan bantuan. "Yuda, kau tidak perlu terlalu santai. Kita sedang bekerja," kata Sofia suatu kali, saat Yuda menawarkan untuk membuatkannya kopi. Yuda terdiam. Ia hanya ingin berbuat baik, tapi Sofia menganggapnya tidak profesional. Kesalahpahaman itu memang sering terjadi, namun anehnya, justru disitulah benih-benih pengertian mulai tumbuh. Sofia mulai melihat ketekunan Yuda yang luar biasa. Yuda selalu datang lebih awal, pulang paling akhir jika ada pekerjaan, dan selalu berusaha keras untuk memahami setiap instruksi meski bahasa Jerman masih jadi tantangan. Ia juga terkesan dengan ketenangan Yuda di bawah tekanan. Saat mereka menghadapi masalah teknis yang rumit, Yuda selalu bisa mencari solusi dengan kepala dingin, tidak panik seperti karyawan lainnya. Di sisi Yuda, ia mulai melihat sisi lain dari Sofia. Di balik sikap dingin dan perfeksionis itu, ada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Sofia sangat profesional, cerdas, dan punya kemampuan memimpin yang tak diragukan. Ia juga menyadari bahwa Sofia mungkin tidak bermaksud kasar, hanya saja caranya menyampaikan sesuatu memang begitu adanya. Suatu sore, saat mereka menyelesaikan sebuah laporan penting, Yuda melihat Sofia tersenyum tipis setelah melihat hasil akhirnya. Itu bukan senyum lebar, tapi cukup untuk membuat Yuda terkejut. Itu adalah senyum pertamanya yang ia lihat dari Sofia. "Kerja bagus, Yuda," ucap Sofia singkat, tanpa menatapnya.
Yuda merasa hangat di dadanya. Sebuah pujian. Singkat, tapi tulus. Itu adalah kemajuan yang berarti. Ia menyadari bahwa di balik perbedaan budaya dan kepribadian mereka, ada persamaan yang bisa menyatukan mereka. Dedikasi terhadap pekerjaan, dan keinginan untuk melakukan yang terbaik. Hubungan mereka masih jauh dari kata akrab, tapi dinding kecurigaan itu kini sudah tidak lagi setinggi sebelumnya. Ada sedikit celah, dan dari celah itu, sedikit pengertian mulai menyusup masuk. Mereka berdua belum tahu, tapi benih-benih tak terduga mulai tumbuh di antara mereka. Hubungan canggung antara Yuda dan Sofia memang perlahan mencair, namun penyelidikan chipset yang hilang masih belum menemukan titik terang sepenuhnya. Rekaman yang Yuda temukan memang menunjukkan adanya orang lain, tapi sosoknya terlalu buram untuk diidentifikasi. Mereka berdua sering menghabiskan jam-jam tambahan setelah jam kerja, mencoba menyatukan kepingan teka-teki yang ada. Suatu malam, saat mereka sedang memeriksa server data perusahaan, Yuda menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa file penting yang seharusnya tidak bisa diakses dari luar, menunjukkan adanya upaya login yang mencurigakan. Tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi berulang kali dalam beberapa minggu terakhir. Ini bukan sekadar pencurian chipset biasa. "Nona Sofia, lihat ini," kata Yuda, menunjuk layar komputernya. "Ada yang mencoba masuk ke sistem kita dari luar. Ini terlalu sering untuk sekadar hacker iseng." Sofia mendekat, matanya memicing, menatap deretan data di layar. Raut wajahnya berubah serius, rahangnya mengeras. Ini bukan percobaan biasa. Ini terencana. Mereka menelusuri lebih jauh dan menemukan jejak-jejak yang mengarah pada kebocoran data sensitif perusahaan. Ada informasi tentang proyek-proyek rahasia, daftar klien, bahkan data keuangan yang sepertinya sudah dicuri. Chipset yang hilang itu mungkin hanya bagian kecil dari rencana yang lebih besar. Seseorang sedang berusaha menyabotase perusahaan dari dalam, dan pencurian chipset itu hanyalah pengalihan. "Ini serius, Yuda," Sofia berbisik, suaranya tegang. "Jika ini sampai bocor ke media atau kompetitor, perusahaan bisa hancur." Yuda merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ini bukan lagi soal membersihkan namanya, tapi tentang melindungi tempat kerjanya. Ancaman ini terasa lebih besar, lebih berbahaya. Mereka berdua mulai menyadari bahwa musuh mereka tidak hanya cerdik, tapi juga kejam. Keesokan harinya, Yuda dan Sofia mengadakan pertemuan rahasia dengan direktur perusahaan, menjelaskan temuan mereka. Direktur perusahaan, seorang pria tua yang bijaksana, terlihat sangat khawatir. Ia memberikan wewenang penuh kepada Sofia dan Yuda untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas, dengan catatan, semuanya harus dirahasiakan demi menghindari kepanikan dan kerugian lebih besar. Mulai saat itu, dinamika kerja mereka berubah total. Tidak ada lagi kecanggungan yang berarti. Mereka berdua dipaksa untuk bekerja sama secara erat, melupakan segala perbedaan, bahkan prasangka. Situasi genting ini menuntut mereka untuk saling mengandalkan sepenuhnya. Mereka menghabiskan waktu, berjam-jam, bahkan seringkali sampai larut malam, menyusun strategi, menganalisis pola serangan siber, dan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Sofia, dengan kecerdasannya yang tajam dan kemampuannya dalam analisis data, memimpin penyelidikan teknis. Ia sangat fokus, kadang keras kepala, tapi selalu berhasil menemukan celah. Yuda, dengan ketenangannya dan kemampuannya untuk melihat detail yang terlewat, seringkali menemukan petunjuk kecil yang menjadi kunci. Ia juga punya insting yang kuat, yang seringkali mengejutkan Sofia. Suatu malam, saat mereka sedang menyusuri jejak digital yang mengarah ke sebuah alamat IP mencurigakan, sistem keamanan mereka tiba-tiba diserang. Layar komputer berkedip-kedip, data mulai kacau. Itu adalah serangan balik dari pelaku. Sial. Sofia mengumpat, tangannya dengan cepat mengetikkan perintah untuk memblokir serangan. Wajahnya tegang, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Yuda, tanpa pikir panjang, langsung membantu. Ia teringat pelajaran dasar tentang keamanan siber yang pernah ia pelajari dari temannya di Indonesia. "Nona, coba kita redirect serangan ini ke server dummy," usul Yuda menunjuk sebuah jalur di kode. Sofia menoleh, matanya sempat terkejut,
tapi ia langsung mengangguk. Ide bagus, Yuda. Cepat. Mereka bekerja sama dengan sigap. Tangan mereka bergerak cepat di atas keyboard. Detak jantung Yuda berpacu, merasakan adrenalin yang luar biasa. Untungnya, mereka berhasil memblokir serangan itu tepat waktu, mengalihkan hacker ke server kosong yang tidak menyimpan data penting. Napas Sofia terengah-engah, wajahnya masih pucat. Itu, nyaris saja, kata Sofia. Suaranya sedikit gemetar. Ia menatap Yuda, ada kilatan kagum di matanya. Kau, bagaimana kau bisa berpikir secepat itu? Yuda tersenyum tipis. Saya cuma mencoba mengingat apa yang pernah saya pelajari. Momen itu menjadi titik balik. Sofia menyadari bahwa Yuda bukan hanya seorang TKI magang biasa. Ia cerdas, sigap, dan punya potensi yang luar biasa. Kecurigaan yang tersisa di hatinya benar-benar sirna. Ia melihat Yuda bukan lagi sebagai orang yang mungkin bersalah, tapi sebagai sekutunya, bahkan lebih dari itu, sebagai seseorang yang bisa diandalkan dalam situasi paling sulit. Yuda juga merasakan hal yang sama. Di balik sikap tegas Sofia, ia melihat seorang wanita yang punya dedikasi luar biasa, yang siap mempertaruhkan segalanya untuk melindungi perusahaan. Ia mengagumi keberanian Sofia, dan mulai melihat kecantikan Sofia bukan hanya dari fisiknya, tapi juga dari ketangguhannya. Mereka berdua tahu, ancaman ini belum berakhir. Musuh mereka masih di luar sana. Dan mereka harus menemukan siapa orang itu sebelum semuanya terlambat. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak lagi sendiri. Ikatan yang kuat mulai terbentuk di antara mereka. Lahir dari tekanan dan bahaya yang mereka hadapi bersama. Mereka berdua merasakan benih kepercayaan dan pengertian yang semakin dalam. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Tentu, ini dia bab 6 dari ceritamu. Tempat ketegangan mulai mencapai puncaknya. Bab 6. Puncak ketegangan dan pengkhianatan. Setelah berhasil menangkis serangan siber, Yuda dan Sofia merasa ada momentum. Mereka tahu, pelaku akan mencoba lagi. Dan itu berarti mereka punya peluang untuk melacaknya. Jam demi jam, hari demi hari, mereka berdua tak henti-hentinya menelusuri jejak digital. Mata mereka lelah, tapi semangat mereka membara. Adrenalin menjadi bahan bakar utama. Penyelidikan membawa mereka pada pola yang aneh. Serangan-serangan itu selalu terjadi setelah pertemuan penting di kantor, atau setelah ada email internal yang sangat rahasia. Seolah-olah, si pelaku tahu persis kapan dan di mana informasi sensitif itu dibagikan. Ini semakin menguatkan dugaan mereka. Ada tikus di dalam perusahaan. Seseorang yang mereka percaya, tapi menusuk dari belakang. Ini tidak mungkin orang luar biasa. Bisik Sofia suatu malam, matanya terpaku pada layar. Hanya orang dalam yang tahu detail seperti ini. Yuda mengangguk setuju. Tapi siapa, Nona? Semua orang di departemen kita sudah lama bekerja di sini. Mereka mulai membuat daftar nama. Satu persatu, mereka meninjau profil setiap karyawan yang punya akses ke informasi tersebut. Mereka memeriksa riwayat kerja, latar belakang, bahkan sedikit tentang kehidupan pribadi yang bisa mereka dapatkan dari data internal. Pikiran untuk mencurigai rekan kerja sendiri terasa tidak enak, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Setelah berhari-hari menyaring data, fokus mereka menyempit pada satu nama, Herr Schmidt, kepala keuangan perusahaan. Dia adalah pria tua yang ramah, selalu tersenyum, dan tampak sangat loyal. Orang yang paling tidak mungkin dicurigai. Tidak mungkin. Sofia menggelengkan kepala, tidak percaya. Herr Schmidt sudah puluhan tahun di sini. Dia sangat dihormati. Tapi semua jejak mengarah kepadanya, Nona. Yuda menunjukkan beberapa anomali dalam catatan keuangan yang sebelumnya tidak terlihat mencurigakan. Ada transfer dana ke rekening-rekening luar negeri yang disamarkan dengan sangat rapi, tapi sekarang terlihat jelas setelah mereka tahu apa yang harus dicari. Tiba-tiba, komputer Sofia berkedip. Sebuah pop-up peringatan muncul di layar. Itu adalah pesan anonim, berisi ancaman langsung. Isinya singkat tapi sangat jelas. Hentikan penyelidikan kalian, atau kalian akan menyesal. Jantung Yuda berdegup kencang. Ini bukan lagi sekadar sabotase data, tapi ancaman pribadi.
Mereka tahu, mereka sudah sangat dekat, dan si pelaku juga tahu. Kita harus melacaknya, kata Sofia. Suaranya mantap meskipun wajahnya tegang. Dia sedang memantau kita. Mereka berdua bekerja panik, mencoba melacak lokasi pengirim pesan anonim itu. Setiap detik terasa seperti menit. Jari-jari mereka menari di atas keyboard, mengikuti jejak-jejak yang semakin sulit ditemukan. Pelaku sangat lihai, terus mengubah jalur dan menyembunyikan identitasnya. Akhirnya, setelah beberapa kali gagal, Yuda berhasil melacak sinyal terakhir. Lokasinya sangat dekat, terlalu dekat. Itu adalah alamat IP yang sama dengan salah satu komputer di lantai tempat mereka bekerja. Dan dari log akses, komputer itu sedang digunakan oleh Herr Schmidt. Dunia Yuda terasa berputar. Pengkhianatan. Itu adalah kata yang paling tepat. Orang yang selama ini mereka anggap loyal, ternyata adalah serigala berbulu domba. Orang yang selama ini tersenyum dan memberikan nasihat, ternyata adalah dalang di balik kehancuran perusahaan. Tepat pada saat mereka menemukan bukti yang tidak terbantahkan, pintu kantor mereka tiba-tiba terbuka. Herr Schmidt berdiri di sana, senyum ramahnya kini terlihat menyeramkan di mata Yuda. Di tangannya, ia memegang sebuah flash drive. Kalian berdua memang pintar, kata Herr Schmidt. Suaranya tenang, tapi ada nada ancaman yang jelas. Tapi sayangnya, kalian terlalu cepat. Sofia spontan berdiri, wajahnya memerah karena marah. Herr Schmidt, apa maksudmu ini? Herr Schmidt hanya tertawa kecil, tawa yang tidak pernah Yuda bayangkan akan keluar dari pria tua itu. Maksudku? Aku akan mengakhiri semua ini. Aku akan menghapus semua jejak, dan kalian akan disalahkan atas semuanya. Ia mengangkat flash drive di tangannya. Ini berisi semua bukti yang akan menuduh kalian berdua sebagai pelaku sebenarnya. Dan chipset yang hilang itu, aku menyembunyikannya di loker Yuda. Darah Yuda serasa mendidih. Ia dituduh lagi, kali ini dengan bukti palsu yang ditanam. Ia tahu mereka dalam bahaya besar. Ini adalah jebakan. Herr Schmidt bukan hanya licik, dia juga berbahaya. Sofia menoleh pada Yuda. Matanya menunjukkan ketakutan, tapi juga tekad yang membara. Kita harus menghentikannya. Herr Schmidt, dengan seringai di wajahnya, mulai berjalan mendekat. Ia jelas punya rencana cadangan, dan kini mereka berdua terjebak. Ini bukan lagi tentang pekerjaan, ini tentang bertahan hidup dan membersihkan nama mereka sekali dan untuk selamanya. Puncak ketegangan telah tiba. Mereka harus bertindak, dan mereka harus bertindak sekarang. Wajah Herr Schmidt yang tadinya ramah kini berubah menjadi topeng mengerikan. Ia melangkah mendekat, flash drive di tangannya seolah jadi senjata. Yuda dan Sofia saling berpandangan, menyadari bahwa situasi ini lebih berbahaya dari yang mereka duga. Ini bukan lagi sekadar kasus pencurian, tapi jebakan yang bisa menghancurkan hidup mereka. Apa yang kau inginkan, Herr Schmidt? Sofia bertanya, suaranya tegas, meskipun ada sedikit getaran. Ia berusaha terlihat tenang, demi Yuda yang berdiri di sampingnya. Herr Schmidt menyeringai. Apa yang aku inginkan? Aku ingin melihat perusahaan ini hancur. Mereka telah mengambil segalanya dariku di masa lalu, dan sekarang giliran mereka kehilangan segalanya. Matanya memancarkan dendam yang membara. Dan kalian berdua, kalian kebetulan saja menghalangi jalanku. Ia melesat maju, berniat memasukkan flash drive itu ke komputer utama Sofia. Yuda, dengan instingnya yang cepat, langsung bereaksi. Ia menarik lengan Sofia menjauh dari meja, sementara Sofia dengan sigap menendang kursi yang menghalangi Herr Schmidt. Pria tua itu tersandung sesaat, memberinya waktu. Yuda, firewall, teriak Sofia. Yuda segera menyambar mouse, jari-jarinya menari di atas keyboard. Ia tahu bahwa Herr Schmidt sedang mencoba mengunggah file berisi tuduhan palsu ke sistem mereka. Mereka harus memblokirnya. Ketegangan memenuhi ruangan. Suara ketikan keyboard yang cepat bersahutan dengan napas terengah-engah mereka. Herr Schmidt tidak menyerah. Ia bangkit dan mencoba menyerang Yuda, menggapai tangannya untuk merebut mouse. Tapi Yuda lebih muda, lebih gesit. Ia menghindar sambil tetap fokus pada layar.
Sofia di sisi lain berusaha menghalangi Herr Schmidt, mencoba menjauhkan pria tua itu dari Yuda dan komputer. Dalam pergulatan singkat itu, flash drive di tangan Herr Schmidt terlepas dan terpental. Yuda melihatnya, otaknya bekerja cepat. Itu kesempatan. Ia melompat, berusaha meraih flash drive itu sebelum Herr Schmidt bisa mengambilnya kembali. Jari-jari mereka bersentuhan, memperebutkan benda kecil yang bisa menentukan nasib mereka. Namun, di tengah tarik-menarik itu, flash drive itu justru patah menjadi dua. Herr Schmidt membeku, matanya membelalak kaget. Ia telah kehilangan senjatanya. Yuda dan Sofia tahu ini adalah kesempatan mereka. Dengan hilangnya flash drive sebagai bukti palsu, mereka punya peluang untuk menekan Herr Schmidt. Sekarang katakan yang sebenarnya. Sofia menuntut, suaranya penuh otoritas. Kenapa kau melakukan semua ini? Herr Schmidt terdiam, menatap flash drive yang sudah hancur di lantai. Tubuhnya merosot ke kursi. Semua kekuatan seolah meninggalkannya. Wajahnya yang tadinya penuh dendam kini tampak lelah, bahkan menyedihkan. Ia mulai menceritakan kisah yang menyakitkan. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, Herr Schmidt pernah punya bisnis kecil yang sangat ia cintai. Tapi karena persaingan yang tidak sehat dan sebuah kebijakan perusahaan besar, tempat Yuda dan Sofia bekerja sekarang, bisnisnya hancur. Ia kehilangan segalanya, bahkan nyaris bangkrut. Dendam itu tumbuh subur di hatinya, dan ia menghabiskan bertahun-tahun merencanakan balas dendam, menyelinap masuk ke perusahaan ini sebagai karyawan biasa, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dari dalam. Mendengar cerita itu, Yuda merasakan gelombang simpati, meskipun ia juga marah atas apa yang telah Herr Schmidt lakukan. Sofia, di sisi lain, terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ada sesuatu dalam cerita Herr Schmidt yang menyentuh luka lamanya sendiri. Kau tahu, Herr Schmidt, Sofia berbisik, suaranya pelan dan bergetar, jauh dari nada tegasnya yang biasa. Aku mengerti bagaimana rasanya dikhianati. Bagaimana rasanya kehilangan kepercayaan pada orang. Aku pernah sangat dikecewakan di masa lalu. Yuda menoleh pada Sofia, terkejut. Ini adalah pertama kalinya Sofia membuka diri, menunjukkan sisi rapuhnya. Ia selalu terlihat kuat dan tak tergoyahkan. Sofia melanjutkan, suaranya semakin pelan, seperti bisikan. Dulu, aku pernah punya sahabat yang sangat aku percaya. Dia juga mengkhianatiku demi kepentingan pribadinya. Sejak saat itu, aku jadi sulit percaya pada siapapun, apalagi orang asing. Aku selalu curiga, selalu mencari kesalahan. Itulah kenapa aku langsung mencurigaimu, Yuda. Yuda menatap Sofia, hatinya tersentuh. Ia kini mengerti kenapa Sofia begitu skeptis padanya. Sejak awal, prasangka Sofia bukan hanya karena Yuda adalah orang asing, tapi juga karena luka yang belum sembuh di dalam dirinya. Semua kecurigaan, semua sikap dingin itu ternyata adalah tameng pelindung dari trauma masa lalu. Aku minta maaf. Yuda, Sofia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Yuda melihat Sofia yang benar-benar rapuh, bukan manajer yang dingin. Aku sangat menyesal sudah menuduhmu tanpa bukti. Yuda hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Ia meraih tangan Sofia, menggenggamnya erat, mencoba memberikan dukungan dan pengertian. Di tengah kekacauan pengungkapan pengkhianatan Herr Schmidt, sebuah momen pribadi yang mendalam terjadi. Luka lama Sofia terkuak, dan dengan keterbukaan, itu dinding terakhir di antara mereka pun runtuh. Kebenaran terungkap tidak hanya tentang kasus sabotase, tetapi juga tentang diri Sofia. Yuda tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga secara tidak langsung membantu Sofia menyembuhkan sebagian luka dalam hatinya. Ini adalah awal baru bagi mereka, sebuah babak di mana kepercayaan dan pengertian akan menjadi fondasi bagi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Setelah momen penuh emosi di mana Sofia membuka diri tentang masa lalunya, suasana di ruangan itu berubah drastis. Ketegangan karena pengkhianatan Herr Schmidt perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang lebih intim. Herr Schmidt sendiri
sudah diamankan oleh pihak keamanan perusahaan, menunggu proses hukum lebih lanjut. Kini, hanya tinggal Yuda dan Sofia. Yuda masih menggenggam tangan Sofia. Hangat, terasa pas. Sofia tidak menariknya. Matanya masih sedikit basah, tapi kini ada kilau yang berbeda di sana. Bukan lagi kilau curiga atau dingin, melainkan sesuatu yang lebih lembut, lebih rentan. Aku tidak pernah menceritakan ini pada siapapun, bisik Sofia. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku selalu berpikir kalau menunjukkan kelemahan itu tidak profesional. Yuda mengelus punggung tangan Sofia dengan ibu jarinya. Semua orang punya luka, Nona Sofia. Tidak apa-apa untuk merasakannya. Sofia tersenyum tipis, senyum yang begitu tulus hingga Yuda merasa seperti melihat sisi lain dari dunia. Kau tahu, Yuda, katanya, suaranya sedikit lebih jelas. Sejak awal kau datang, aku sudah punya prasangka buruk. Bukan hanya karena insiden chipset itu, tapi juga karena kau orang asing. Aku tidak tahu bagaimana dunia ini bekerja di luar lingkupku. Aku takut dipermainkan lagi. Yuda hanya mendengarkan, membiarkan Sofia mencurahkan isi hatinya. Ia merasakan beban berat yang selama ini dipikul Sofia. Tapi, kau berbeda, Sofia melanjutkan, menatap langsung ke mata Yuda. Kau membuktikan aku salah, berkali-kali. Kau membela dirimu dengan tenang, kau gigih mencari kebenaran, kau bahkan melindungiku tadi. Dan kau tidak menghakimiku saat aku menceritakan semua ini. Napas Sofia sedikit tersendat. Ia menarik tangannya dari genggaman Yuda, lalu mengulurkannya lagi, kali ini memegang pipi Yuda dengan lembut. Sentuhannya hangat dan membuat Yuda merinding. Aku tidak tahu kapan ini mulai terjadi. Sofia berbisik, matanya menelusuri setiap inci wajah Yuda. Tapi, aku punya perasaan padamu, Yuda. Aku tahu ini mungkin terduga aneh, tidak profesional atau entahlah, tapi aku tidak bisa menyangkalnya lagi. Jantung Yuda berdebar kencang, lebih kencang dari saat ia dituduh mencuri atau saat ia menghadapi Herr Schmidt. Pengakuan ini adalah hal yang paling mendebarkan. Ia sudah lama merasakan percikan itu, merasakan ketertarikan yang tumbuh di tengah semua masalah, tapi ia tidak berani berharap. Aku juga, Nona Sofia, jawab Yuda, suaranya serak. Ia memegang tangan Sofia yang ada di pipinya, menahannya di sana. Aku juga punya perasaan yang sama. Mata Sofia melebar sedikit, ada kelegaan yang terpancar jelas di sana. Senyum tulus itu kembali merekah, kali ini lebih lebar, lebih cerah. Sebuah senyum yang seolah baru pertama kali Yuda lihat dari wanita dingin itu. Mereka berdua terdiam sejenak, membiarkan momen itu meresap. Batasan-batasan yang ada, perbedaan budaya, status manajer, dan karyawan magang, latar belakang yang sangat berbeda, seolah memudar, lenyap begitu saja di hadapan pengakuan yang tulus. Cinta yang tak terduga itu, yang bersemi di tengah badai, kini menemukan jalannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sofia bertanya. Nadanya lebih pada sebuah bisikan tak percaya. Yuda tersenyum. Mungkin justru karena semua perbedaan itu, kita jadi saling melengkapi, Nona. Mereka duduk berdekatan, berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Sofia berbagi lebih banyak tentang kehidupannya, tentang tekanan yang ia rasakan sebagai seorang manajer muda, dan tentang kesepian yang sering ia rasakan. Yuda menceritakan lebih dalam tentang keluarganya di Indonesia, tentang impiannya untuk bisa membantu mereka, dan tentang betapa sulitnya beradaptasi di negeri asing ini. Mereka menyadari bahwa di balik profesionalisme dan tuntutan pekerjaan, mereka berdua sama-sama mencari pengertian, koneksi, dan seseorang yang bisa menerima mereka apa adanya. Mereka menemukan itu satu sama lain, di tempat yang paling tidak terduga. Malam itu, di kantor yang hening, Yuda dan Sofia tidak hanya menyusun rencana untuk membereskan kekacauan yang ditinggalkan Herr Schmidt. Mereka juga mulai merajut benang-benang baru untuk masa depan mereka bersama. Ada kegembiraan, tapi juga sedikit rasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya.
bagaimana reaksi rekan kerja, bagaimana reaksi keluarga Sofia. Namun, di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu hal yang pasti. Mereka berdua tidak lagi sendiri. Mereka telah menemukan satu sama lain, dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar pekerjaan atau karier. Cinta telah tumbuh, tak peduli perbedaan, dan itu adalah permulaan dari babak baru yang penuh harapan. Mereka tahu, perjalanan akan tetap menantang, tapi mereka bertekad untuk menghadapinya bersama. Hubungan antara Yuda dan Sofia kini bukan lagi rahasia. Tatapan penuh arti, senyum yang lebih sering muncul di wajah Sofia, dan cara mereka saling melindungi dalam kasus Herr Schmidt, semuanya terlalu jelas untuk disembunyikan. Bisikan-bisikan mulai beredar di kantor, menyebar seperti api. Awalnya hanya samar, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Hei, lihat Sofia. Dia jadi lebih sering senyum akhir-akhir ini. Seorang rekan kerja berbisik saat Yuda dan Sofia berjalan bersama di koridor. Iya, dan dia selalu berdua dengan TKI magang itu. Aneh sekali, sahut yang lain, melirik Yuda dengan tatapan meremehkan. Yuda bisa merasakan semua tatapan itu, semua bisikan itu. Ia tahu apa yang mereka pikirkan. Seorang TKI magang dari Indonesia dengan seorang manajer perusahaan Jerman. Bagi banyak orang, itu adalah kombinasi yang tidak masuk akal, bahkan tidak pantas. Rasanya seperti kembali ke awal saat ia pertama kali dituduh mencuri. Kali ini, ia tidak dituduh penjahat, tapi ia merasa dituduh telah melangkahi batas. Beban. Itu terasa berat, namun kali ini ia tidak sendiri. Sofia merasakan hal yang sama, mungkin bahkan lebih berat. Ia adalah manajer, posisinya lebih tinggi, dan ia menghadapi tekanan dari segala arah. Beberapa rekan manajer mulai bertanya, dengan nada yang tidak terlalu ramah, tentang kedekatannya dengan Yuda. Sofia, apa yang terjadi? Kenapa kau begitu dekat dengan Yuda? Tanya salah satu manajer senior suatu hari, suaranya mengandung nada peringatan. Ingat posisimu di perusahaan ini. Sofia hanya menatapnya dengan tenang. Saya dekat dengan Yuda karena dia adalah karyawan yang kompeten dan kami bekerja sama dengan baik dalam mengungkap kasus sabotase kemarin. Tapi ini lebih dari sekadar urusan pekerjaan, kan? Manajer itu menaikkan alisnya, tatapannya penuh penghakiman. Sofia menghela napas. Itu urusan pribadi saya, dan tidak ada hubungannya dengan kinerja saya di perusahaan. Tidak hanya di kantor, Sofia juga menghadapi tekanan dari keluarganya. Ibu Sofia, yang sangat menjaga reputasi keluarga mereka, meneleponnya berulang kali. Sofia, apa benar yang ibu dengar dari Bibi Ursula? Kau berpacaran dengan seorang magang dari Indonesia? Suara ibunya di telepon terdengar syok dan kecewa. Bu, itu bukan urusan Bibi Ursula dan bukan urusan siapapun. Sofia mencoba menjelaskan, tapi ibunya tidak mau mendengar. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Apa kata orang nanti? Kita punya nama baik, Sofia. Bagaimana dengan pria-pria Jerman yang lebih mapan? Ini tidak pantas. Hati Sofia perih mendengar perkataan ibunya. Ia tahu ini akan sulit, tapi ia tidak menyangka akan seberat ini. Ia mencintai Yuda, dan ia tidak ingin menyerah hanya karena omongan orang. Tapi tekanan itu memang nyata, terkadang membuatnya merasa goyah. Yuda melihat Sofia yang tegar di hadapan orang lain, namun ia juga melihat Sofia yang lelah dan terkadang sedih saat mereka berdua saja. Ia tahu, Sofia berjuang keras untuk melindungi hubungan mereka. Dan itu semakin membuatnya mencintai wanita itu. Nona Sofia, Yuda berkata suatu sore, saat mereka sedang makan siang berdua di kafe terpencil di luar kantor. Apa kita benar-benar bisa melewati ini? Sofia tersenyum tipis, meraih tangan Yuda di atas meja. Kita sudah melewati badai yang lebih besar, Yuda. Ini hanya badai kecil, kita bisa. Ia menatap Yuda dengan penuh keyakinan. Yang penting, aku percaya padamu, dan aku mencintaimu. Apapun yang dikatakan orang, itu tidak penting bagiku. Perkataan Sofia bagaikan air sejuk yang membasahi hati Yuda. Kekuatan dan keyakinan Sofia
memberinya semangat baru. Mereka berdua bertekad untuk tidak peduli dengan bisikan dan cemoohan orang lain. Mereka akan membuktikan bahwa cinta mereka cukup kuat untuk melewati segala rintangan. Mereka mulai menemukan dukungan dari orang-orang tak terduga. Beberapa rekan kerja yang lebih berpikiran terbuka, yang melihat bagaimana Yuda bekerja keras dan bagaimana ia membantu perusahaan, mulai menunjukkan simpati. Klaus, rekan kerja paruh baya yang baik hati, sering memberikan semangat. "Jangan dengarkan mereka, Yuda," kata Klaus suatu pagi. "Kau pekerja keras dan kau orang baik. Itu yang penting." Dukungan-dukungan kecil itu, ditambah dengan kekuatan ikatan antara Yuda dan Sofia, membuat mereka semakin teguh. Setiap kritik, setiap tatapan sinis, justru membuat mereka semakin dekat. Mereka belajar untuk saling menguatkan, menjadi tempat berlindung satu sama lain dari dunia yang menghakimi. Badai kecil itu memang terasa menyakitkan, tapi ia tidak menghancurkan mereka. Justru sebaliknya, ia memperkuat fondasi cinta mereka, membuktikan bahwa apa yang mereka rasakan adalah nyata dan tidak bisa digoyahkan oleh prasangka atau perbedaan. Mereka berdua semakin yakin bahwa mereka memang ditakdirkan untuk bersama, dan bahwa perjuangan ini sepadan dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Mereka siap untuk menghadapi babak selanjutnya, apapun itu. Badai kecil yang mereka hadapi hanya memperkuat ikatan Yuda dan Sofia. Bisikan-bisikan di kantor memang masih ada, tapi intensitasnya berkurang. Mereka yang tadinya skeptis mulai melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yuda dan Sofia bekerja keras, bagaimana mereka berhasil menyelamatkan perusahaan dari kehancuran karena ulah Herr Schmidt. Apalagi, setelah kasus sabotase itu tuntas, direktur perusahaan secara resmi mengakui kontribusi besar Yuda dalam mengungkap kebenaran. Namanya bersih, bahkan lebih dari itu, ia mendapatkan respek. Yuda, yang tadinya hanya seorang TKI magang, kini diakui kemampuannya. Kontrak magangnya diperpanjang, dan ia bahkan ditawari posisi yang lebih permanen dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ia tidak lagi dipandang sebelah mata. Ia membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras tidak mengenal asal-usul Sofia. Di sisi lain, telah berubah jauh dari manajer dingin yang pertama kali Yuda temui. Luka lamanya yang terungkap di hadapan Yuda perlahan mulai sembuh. Ia belajar untuk lebih terbuka, lebih percaya, dan yang paling penting, ia belajar untuk mencintai tanpa syarat. Senyum lebih sering menghiasi wajahnya, dan tatapan matanya kini memancarkan kehangatan yang dulu tak pernah ada. Ia tidak lagi membiarkan omongan orang lain merusak kebahagiaannya. Keluarga Sofia, yang awalnya menentang, perlahan mulai melunak setelah melihat bagaimana Yuda membuat Sofia bahagia dan lebih hidup. Bahkan sang ibu Sofia, secara mengejutkan, mengirimkan sebuah parsel kecil berisi makanan kesukaan Yuda, sebuah gestur kecil yang berarti besar. Suatu sore, setelah jam kerja, Yuda dan Sofia duduk berdua di sebuah bangku taman di tepi sungai Main di Frankfurt. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Angin semilir berembus, membawa aroma bunga musim semi. Mereka berdua bergandengan tangan, menikmati keheningan yang nyaman. "Kau tahu, Yuda," Sofia memulai, menyandarkan kepalanya di bahu Yuda. "Dulu, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Aku selalu berpikir karier adalah segalanya. Cinta, aku pikir itu hanya akan membawa rasa sakit." Yuda mengelus rambut Sofia. "Aku juga tidak menyangka akan menemukanmu di sini, Nona Sofia. Aku datang ke Jerman hanya untuk bekerja, untuk membantu keluargaku." Sofia mengangkat kepalanya, menatap Yuda dengan mata penuh cinta. "Dan kau menemukan lebih dari itu. Aku menemukan lebih dari itu." Ia tersenyum lembut. "Kau tidak hanya membersihkan namamu, tapi kau juga membersihkan hatiku dari prasangka." Yuda membalas senyumnya. "Dan kau mengajariku bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, di tengah perbedaan yang paling besar sekalipun." Mereka berdua terdiam sejenak, membiarkan momen itu meresap. Perjalanan mereka tidak mudah. Ada tuduhan, ada intrik, ada pengkhianatan,
dan ada badai dari lingkungan sekitar. Tapi semua itu justru menguatkan mereka. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, baik itu budaya, status, maupun latar belakang. Jadi, Yuda, Sofia berkata, nadanya penuh harapan. Bagaimana rencana kita selanjutnya? Posisi baru dan masa depan kita? Yuda menatap Sofia, masa depan yang cerah terbentang di depan matanya. Ia tidak lagi merasakan keraguan. Ia melihat Sofia, wanita yang dulu ia takuti, kini adalah wanita yang ia cintai dan ingin ia habiskan sisa hidupnya. Rencana kita adalah, kita akan melangkah maju bersama-sama, jawab Yuda, menggenggam tangan Sofia lebih erat. Kita akan membangun segalanya dari awal, di negeri ini, di kota ini. Apapun tantangannya kita hadapi berdua. Sofia mengangguk, matanya berkaca-kaca bahagia. Ya, bersama-sama. Mereka berdua bangkit dari bangku taman, berjalan beriringan di bawah temaram senja. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala, menerangi Frankfurt. Yuda dan Sofia, dua jiwa yang berbeda latar belakang, kini bersatu dalam cinta. Mereka memulai awal yang baru, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai bukti hidup, bahwa prasangka bisa dikalahkan oleh pengertian, dan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dimanapun, selama ada hati yang terbuka dan jiwa yang saling percaya. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka siap untuk menulis babak baru dalam kisah cinta mereka selamanya.